pintunya. Zeva mengetuk-ngetuk pintu. Dia dikunci dari luar. Semua ini berawal saat Marcelo datang ke kamarnya pada pukul 9:30 malam. Zeva ketahuan ketika ia hendak keluar dari kamar dan tidur bersama Kenzo. Marcelo langsung memerintahkan pengawal untuk mengurung Zeva di kamar. Sebaiknya kau tetap diam di kamarmu, istirahat dengan baik, jangan berbuat macam-macam yang membuat ayahmu khawatir. Itulah yang Marcelo katakan sebelum pergi. Sialan, aku tidak menyangka papa benar-benar mengurungku seperti ini. Zeva melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 10:30 malam. Zeva yakin Kenzo masih terjaga karena menunggunya. Kenzo adalah orang yang seperti itu. Baiklah, aku akan berbuat gila. Zeva membuka pintu balkon. Ia membawa sebuah boneka di tangannya dan berjalan memasuki balkon. Jarak kamar Zeva dengan kamar yang ditempati Kenzo cukup jauh. Kondisi Zeva juga belum pulih, tapi ingat, cinta membuat seseorang menjadi gila. Zeva salah satunya. Tunggu aku, Kenzo. Zeva melompat ke balkon lain di sebelahnya. Sementara itu, Kenzo sedang terjaga di atas ranjang. Ia masih menunggu Zeva sembari membaca sebuah buku. Kenzo yakin Zeva akan datang dan tidur bersamanya, sesuai janji gadis itu. Kenzo akan menunggunya walaupun hari berganti. Sudah kuduga, aku sangat gila, batin Kenzo. Saat itulah, Kenzo mendengar suara ketukan di pintu balkon. Awalnya, Kenzo berpikir dia hanya berhayal dan kelelahan. Namun suara ketukan itu semakin bertambah. Lama-kelamaan membuat Kenzo merinding. Ini sama persis seperti film horor. Abaikan aja Kenzo, itu hanya hantu iseng, batin Kenzo. Kemudian Kenzo mendengar suara lain. Buka pintunya. Suara itu diselingi ketukan pada pintu balkon. Kenzo bergegas mendekati pintu balkon setelah tahu siapa yang mengetuk pintu. Benar saja. Zeva terlihat ada di sana. Kenapa baru dibuka? Zeva jemberut saat Kenzo membuka pintu balkon. Maafkan aku kira tadi hantu, ujar Kenzo. Yang benar aja, aku tinggal di sini selama 17 tahun. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dan hantu itu tidak ada, balas Zeva. Jangan berkata seperti itu. Bagaimana jika mereka memunculkan diri? Kenzo menoleh ke sana kemari. Kalau mereka datang, biar aku menghajar mereka untukmu. Sudahlah, berhenti membicarakan hal seperti itu. Ayo masuk, udaranya dingin. Zeva masuk ke dalam ruangan. Dia langsung melompat ke atas ranjang dan berguling. Apa perasaanku saja? Atau ranjangmu memang lebih empuk daripada ranjangku? Zeva menggerakkan tangan dan kakinya seolah-olah sedang bermain di atas salju. Bukannya aneh kalau ranjang tamu lebih empuk daripada ranjang putri pemilik rumah. Kenzo duduk di tepi ranjang. Mungkin aja ranjangku yang harus diganti, ujar Zeva. Gadis itu melirik sang kekasih yang tak memberikan jawaban. Kenzo menatap Zeva seperti sedang membeku. Halo, kau baik-baik aja kan? Zeva menjentikkan jari di depan wajah Kenzo. Remaja itu tersentak dan sadar dari lamunannya. Apa yang kau pikirkan? Tanya Zeva. Aku hanya masih tidak percaya kalau kita benar-benar jadian. Kenzo mengusap lehernya. Wajah anak itu memerah dengan ekspresi malu-malu. Apa menurutmu ini tidak nyata? Tanya Zeva. Bukan begitu. Maka berhentilah banyak berpikir dan kemari, berbaring di sebelahku. Zeva menepuk tempat di sebelahnya. Kenzo terdiam sedetik sebelum melompat ke sana dan memeluk Zeva. Dasar bocah nakal, kau menimpa bonekaku. Zeva menarik bonekanya meletakkan benda itu di sisi lain ranjang. Untuk apa boneka itu? Tanya Kenzo. Ya, aku tidak bisa tidur nyenyak tanpa memeluk sesuatu. Zafi juga begitu, jawab Zeva. Kau tidak memerlukan benda ini lagi, sudah ada aku sekarang.
Kau bisa memelukku setiap kali kau ingin tidur. Kenzo tersenyum. Kau tahu, berapa kali pun kau menggodaku, aku tidak pernah siap menerimanya. Wajah Zeva memerah. Dia selalu baper dengan gombalan kecil itu. Artinya, aku berhasil membuatmu merasakan kupu-kupu di perutmu. Ujar Kenzo. Kau mengatakan hal yang benar. Zeva merasakan kupu-kupu berterbangan di perutnya dan tubuhnya seakan dialiri listrik kecil. Oh, aku lupa ingin menanyakan ini. Kenapa kau masuk lewat balkon? Tanya Kenzo. Ceritanya panjang. Tidak apa, aku bisa mendengarkan. Kenzo menatap Zeva dengan wajah serius. Kenapa kau serius sekali? Zeva menarik pipi Kenzo. Bisakah kau jelaskan padaku sekarang? Kenzo memelas. Baiklah. Bagaimana bisa kau menolak wajah imut ini? Jadi, papa sedikit marah. Saat tahu aku akan tidur denganmu. Dia mengurungku di kamar. Makanya aku pergi lewat balkon. Ungkap Zeva. Tunggu dulu. Apa kau sering pergi lewat balkon? Tanya Kenzo. Tidak sih, bisa dibilang ini pertama kalinya aku melakukan hal ini. Rupanya aku berhasil. Zeva tertawa. Bagaimana bisa kau bersikap santai seperti ini? Kalau kau jatuh, bagaimana? Tanya Kenzo. Ya, palingan juga patah tulang kecil. Zeva. Kenzo menatap Zeva dengan khawatir. Iya, Kenzo. Zeva memberikan wajah polos seolah tidak melakukan apa-apa. Itu sangat berbahaya. Aku khawatir kau jatuh dan terluka, ujar Kenzo. Aku tahu kenapa kau sangat khawatir, tapi kau tidak boleh terlalu lembut, Kenzo. Ingat, dunia yang akan kau lalui sekarang sangatlah berbeda dengan yang pernah kau lalui sebelumnya. Kau harus terbiasa melihatku sakit atau membunuh orang. Lirih Zeva. Aku tahu, tapi kalau ada jalan yang aman, kenapa kau harus mengambil jalanan yang sulit dan berbahaya? Kau seharusnya mendengarkan perkataan ayahmu dan menemuiku besok pagi. Itu lebih mudah kan? Tanya Kenzo. Memang, tapi sangat sulit mengendalikan keinginanku untuk cepat-cepat bertemu denganmu. Lagi pula, aku bisa sekalian melatih keseimbangan dan kekuatan otot-ototku. Zeva tersenyum kecil. Sepertinya aku akan sulit terbiasa dengan ini, ujar Kenzo. Tidak apa-apa, kau kan baru masuk ke sini. Tentu aja tidak akan mudah, tapi aku akan membantumu. Kita memiliki waktu 1 minggu untuk melakukan pengenalan lingkungan. Selama itu, kau akan melihat banyak sekali hal yang tidak pernah kau lihat sebelumnya. Mentalmu akan terguncang. Mungkin kau akan jadi sakit dan menyerah. Zeva menyentuh pipi Kenzo. Menyerah apanya? Aku sudah bertekad. Aku akan harus melakukannya sampai akhir. Kenzo menarik tangan Zeva dan menyentuh pipinya. Ia memberikan kecupan pada kuku-kuku di jari lentik itu. Baiklah, kuharap kau menepati perkataanmu. Sebaiknya kita tidur sekarang. Memang itu yang Zeva katakan. Namun percakapan mereka terus berlanjut sampai mereka tertidur sendiri. Aku penuh dengan darah. Marcelo menatap ke meja putihnya yang kini dipenuhi oleh darah. Violeta tidak akan senang. Aku harus mandi di tempat lain dulu sebelum masuk ke kamar. Marcelo melepaskan kemeja yang ia pakai. Sebenarnya, Marcelo ingin melepaskan kemeja itu saat mandi. Namun, ia tidak tahan mencium aroma darah yang bercampur dengan racun. Asisten Marcelo langsung memberikan sebuah kemeja berwarna hitam pada atasannya itu. Tuan Aguero, apa perintah Anda berikutnya? Tanya asisten Marcelo. Pastikan bajingan ini tetap hidup. Aku tidak mau dia mati sebelum 10 hari. Marcelo menatap Jacob yang telah disiksa dengan parah. Perkataan Marcelo sangat mustahil dilakukan, tapi asistennya tidak bisa menolak permintaan sang majikan. Marcelo melangkah keluar dari ruang penyiksaan. Dia melihat Dominic, saudaranya yang berjalan mendekat ke arah berlawanan. Sedang apa kau di sini? Tanya Marcelo. Aku dengar kakak sedang bersenang-senang. Tunggu dulu. Bau apa ini? Dominic mengernyit saat aroma aneh memasuki hidungnya. Itu racun. Marcelo melangkah melewati Dominic. Saudaranya itu mengikuti dan menyamakan langkahnya.
Apa ini racun baru? Tanya Dominic. Iya, racun yang membuat seseorang tidak bisa tidur. Racun ini tidak menyakiti, tapi dia membuat si peminum tidak akan bisa tidur walau sudah diberi obat. Marcelo ingin Jacob terus merasakan rasa sakit yang nyata dari pelajaran yang ia berikan. Kakak sangat kejam, ujar Dominic. Ini masih kurang dari apa yang dia lakukan pada anak-anakku. Marcelo mengelap kedua tangannya dengan sapu tangan yang diberikan asistennya. Tapi kakak tidak membunuhnya kan? Tanya Dominic. Aku akan mempertahankannya selama 10 hari. Memangnya bisa? Terakhir kali kakak bilang akan bertahan sampai 7 hari, tapi dia langsung mati di hari ketiga. Kakak tidak sabaran dan tidak mau mengendalikan kekuatan sih. Dominic, apa yang coba kau katakan padaku? Marcelo berhenti dan menatap Dominic. Putraku terluka cukup parah karena dia. Dominic tersenyum kecil. Besok aku akan sedikit sibuk. Aku akan memberimu 2 jam. 4 jam, please. Aku tidak akan membunuhnya, sungguh. Dominic mencoba merayu Marcelo dengan polos. Hentikan itu. Sebentar lagi kau berumur 50 tahun. Marcelo menyentil dahi Dominic. Kakak tidak seru. Padahal di Cecilia masih mempan. Dominic melangkah mengikuti Marcelo. Oh, adik kecil. Dominic menatap Matteo, pria yang tengah berjalan ke arah mereka. Berhenti memanggilku seperti itu, seru Matteo. Kapanpun juga, kau tetap seorang adik kecil untukku. Dominic merangkul bahu Matteo. Saat itulah ia bisa mencium aroma tubuh Matteo yang sangat menyengat. Aroma darah. Dominic menatap Matteo. Kau habis dari mana? Tanya Marcelo. Jacob Desmond memiliki sisa bawahan. Mereka telah menyiapkan rencana untuk menyerang dan membebaskan Jacob. Jadi aku pergi mengurus mereka, jawab Matteo dengan wajah datar. Kerja bagus, ungkap Marcelo. Dia baru saja hendak membereskan mereka dengan tangannya sendiri. Rupanya Matteo tahu kakaknya sedikit sibuk. Kau tidak menemui Gio? Tanya Dominic. Mereka kembali melangkah. Dia pasti sudah tidur sekarang. Aku tidak mau mengganggunya. Lagi pula sudah ada Gita yang menemaninya di sana, jawab Matteo. Yakin itu alasannya? Dominic tahu itu bukan alasan asli dari Matteo. Pria itu tidak mau melihat kondisi putranya karena dia tidak ingin kehilangan kendali dan mengamuk. Gita sudah mengatakan kalau dia baik-baik saja dan aku akan menemuinya besok, ujar Matteo. Lalu, kudengar Zeva memiliki pacar, sambung Matteo. Ya, kau sudah tahu orangnya, jawab Marcelo. Aku tidak menyangka kakak akan mengizinkan mereka, ujar Matteo. Karena aku mengetahui siapa dirinya. Dominic dan Matteo sontak menatap Marcelo setelah saudara mereka menjawab seperti itu. Memangnya dia siapa? Tanya Dominic. Kau bisa cari tahu sendiri kan? Bukannya kakak melarang penyelidikan latar belakang? Aku sudah melakukannya dan aku sudah memeriksanya. Ekspresi Marcelo begitu datar. Apa dia orang jahat? Tanya Dominic. Apa seorang penjahat bertanya orang lain itu jahat? Marcelo bertanya balik. Aku kan hanya bertanya. Aku khawatir kalau dia merugikan Zeva di masa depan. Dominic melipat kedua tangannya. Kenzo, anak itu, dia tidak tahu kebenaran tentang kehidupannya sendiri. Suatu hari nanti, dia akan mengetahui semuanya, namun bukan dari mulutku. Saat itu, dia harus memutuskan menjadi musuh atau kawan, ujar Marcelo. Selamat pagi, Nyonya. Beberapa pelayan masuk ke dalam kamar. Mereka mulai membantu Violeta bersiap untuk pagi hari yang cerah. Di mana Marcelo? Tanya Violeta. Tuan sedang melakukan pemanasan bersama pasukan khusus. Salah satu pelayan mengambil sisir. Dia mulai menata rambut Violeta. Dia sangat bersemangat akhir-akhir ini. Dia harus mulai mencari generasi selanjutnya dari pasukan khusus. Orang-orang itu akan menjadi tua suatu hari nanti. Mereka tidak akan bisa melayani kepala keluarga berikutnya dengan benar. Violeta mengetuk-ngetukkan jari di atas meja rias. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Violeta.
Tuan muda Toretto bangun pagi-pagi sekali untuk jalan-jalan. Nona Handoko sudah bangun. Beliau menemani Tuan muda Aguero di kamarnya. Sedangkan Tuan muda Farasha masih tidur, jawab pelayan. Bagaimana dengan Zeva dan Kenzo? Tuan Marino belum keluar dari kamarnya, sedangkan Nona masih dikurung. Perkataan pelayan membuat Zeva terkejut. Apa maksudmu? Dikurung? Siapa yang berani mengurung putriku? Kesal Violeta. Tuan Aguero yang memerintahkan pengawal untuk melakukannya karena Nona ingin tidur bersama Tuan Marino, ujar pelayan. Dasar Marcelo itu masih aja kekanak-kanakan. Violeta berdecak. Saya pikir Tuan tidak ingin Nona kenapa-napa, balas pelayan. Tetap saja, Zeva kan sudah besar. Dia seharusnya bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Bukankah ini artinya dia tidak percaya pada putrinya sendiri? Violeta kembali menghela nafas. Aku harus bicara dengan Marcelo soal ini nanti. Gumam Violeta. Selesai bersiap, Violeta keluar dari kamar. Ia menuju kamar Zeva. Buka pintunya, perintah Violeta. Pengawal yang berjaga di depan langsung membuka pintu. Violeta masuk ke dalam. Ia mengerutkan dahi saat Zeva tidak ada di sana. Violeta masuk ke kamar mandi dan ruang pakaian, namun dia masih tidak bisa menemukan keberadaan putrinya. Kemudian, mata Violeta tertuju pada pintu balkon yang terbuka. Violeta menyentuh pembatas balkon menoleh ke arah Zeva pergi tadi malam. Benarkah? Batin Violeta. Tanpa menunggu lagi, Violeta langsung keluar dari kamar Zeva menuju kamar Kenzo. Dia mengetuk pintu beberapa kali sebelum membukanya dan masuk ke dalam. Violeta langsung tersenyum begitu melihat Zeva dan Kenzo yang tidur berpelukan di atas ranjang. Dasar anak ini. Dia mulai melawan perkataan ayahnya. Haruskah aku memberinya hadiah atau hukuman? Batin Violeta. Nampaknya hadiah lebih cocok dibandingkan hukuman. Zeva berhasil keluar dari kamar melalui balkon demi menuju kamar Kenzo. Padahal jaraknya cukup jauh dan mustahil dilakukan oleh seseorang di umur siang seperti Zeva. Dengan ini, Zeva menunjukkan dan membuktikan bahwa dirinya telah melampaui batas. Nyonya, apa Anda akan membangunkan mereka? Tanya pelayan di sebelah Violeta. Tidak perlu, biarkan mereka istirahat. Jawab Violeta. Baik, Nyonya. Violeta dan pelayan keluar dari kamar Kenzo. Baru menutup pintu, Violeta melihat Marcelo melangkah mendekat. Kau sedang apa di sana? Tanya Marcelo. Memeriksa keadaan anak dan calon mantuku. Jawab Violeta. Apa? Marcelo hendak membuka pintu namun Violeta menahannya. Kita harus bicara sebentar. Violeta menarik Marcelo menuju kamar utama tempat mereka berdua tidur. Marcelo duduk di sofa. Dia sedikit gugup melihat Violeta yang sedang menyeduh teh di depannya. Violeta meletakkan secangkir teh hangat di depan Marcelo. Minumlah. Terima kasih. Marcelo mengambil cangkir teh dan menyeruputnya dengan pelan. Terima kasih, kau sudah menjadi ayah yang baik, ujar Violeta. Kau tidak perlu berterima kasih, ini adalah kewajibanku. Marcelo meletakkan cangkir teh. Ya, seperti yang kau katakan, kau memiliki kewajiban menjadi ayah yang baik dan merawat anak-anak serta menjaga anak-anakmu. Di sisi lain, kau harus memberikan sedikit kebebasan untuk mereka. Kau mengerti maksudku kan? Tanya Violeta. Aku sudah memberi cukup banyak kebebasan untuk mereka, tapi aku tidak mau mengambil resiko. Jawab Marcelo. Resiko seperti apa? Mendapatkan cucu lebih awal. Marcelo, pikiranmu terlalu jauh. Zeva memang sudah besar. Dia juga nakal, tapi dia anak yang pintar. Dia tidak akan ceroboh, ujar Violeta. Bagaimana jika kita tetap mendapatkan cucu? Tanya Marcelo. Artinya, Aguero mendapatkan penerus baru dan aku tidak akan merasa bosan. Jawaban Violeta membuat Marcelo menatapnya dengan wajah cemberut. Baiklah, aku salah, kau benar. Zeva masih terlalu kecil untuk melakukan hal seperti itu. Namun, kau harus tahu, tidak selamanya kita bisa mengatur anak-anak kita. Baik Zeva maupun Zafi, pasti ada kalanya mereka akan memberontak. Entah karena
pergaulan, atau karena umur mereka. Saat itu tiba, kita harus siap menghadapinya dengan baik, lirih Violeta. Kau tahu, sampai kapanpun juga, bagiku mereka tetaplah anak kecil, ujar Marcelo. Mereka tumbuh sangat cepat, iya kan? Violeta berdiri, dia melangkah ke punggung Marcelo dan memeluk leher suaminya dari belakang. Iya, terlalu cepat. Saat Kenzo terbangun, ia tidak menemukan Zeva di sisinya. Selamat pagi, Tuan Marino. Seorang pelayan yang sejak tadi berdiri di sebelah ranjang langsung menyapa Kenzo. Siapa kau? Di mana Zeva? Tanya Kenzo. Nona sudah kembali ke kamarnya. Beliau sedang bersiap untuk sarapan bersama. Saya akan membantu Anda untuk bersiap, ujar pelayan. Maksudmu, aku akan ikut sarapan bersama? Tanya Kenzo. Benar, Tuan. Sebelum itu, apa kondisi Anda baik-baik saja? Tuan Aguero memberi saya pesan agar tidak memaksa Anda untuk ikut sarapan, ujar pelayan. Aku baik-baik saja dan aku akan ikut, jawab Kenzo. Mari ikut saya. Pelayan membawa Kenzo menuju ke kamar mandi yang ada di dalam ruangan. Baru masuk saja, Kenzo langsung kagum. Kamar mandi ini bakal lebih luas daripada kamar tidur di rumahnya. Apa Anda ingin saya layani? Tanya pelayan. Tidak usah, aku bisa sendiri, ujar Kenzo dengan cepat. Pelayan keluar dari kamar mandi, membiarkan Kenzo membersihkan dirinya sendiri. Awalnya Kenzo sedikit kebingungan, harus memakai sabun yang mana. Ada lebih dari 10 pilihan di sana, dengan aroma yang berbeda. Pada akhirnya Kenzo memilih aroma coklat. Selesai mandi, Kenzo dibawa ke sebuah ruangan lain yang ada di dalam kamar. Kenzo langsung terdiam begitu tahu apa ruangan itu. Ruangan tersebut dipenuhi oleh pakaian, seperti pakaian formal maupun casual. Namun, tak ada pakaian tidur. Itulah sebabnya kenapa Kenzo meminjam pakaian tidur milik Zafi. Pakaian siapa ini? Tanya Kenzo. Ini adalah pakaian yang disediakan untuk para tamu. Anda bisa memakai dan mengambilnya sesuka hati Anda, jawab pelayan. Hanya dengan melihat pakaian paling sederhana saja, jantung Kenzo berdetak sangat kencang. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Aguero, salah satunya kekayaan keluarga Aguero yang berlimpah. Karena gugup, Kenzo memilih pakaian formal untuk digunakan. Selesai mengganti pakaian, pelayan menata rambut Kenzo dan merapikan beberapa bagian. Setelahnya, Kenzo diajak keluar dari kamar. Semuanya telah berkumpul di ruang makan, ujar pelayan. Apa aku satu-satunya yang belum datang? Tanya Kenzo. Benar. Kenzo langsung merasa tidak enak. Ini sama saja dengan membuat mereka menunggu. Sepanjang perjalanan, banyak orang yang melihat Kenzo. Para pelayan maupun para pengawal memberikan tatapan ke arah kekasih nona mereka itu. Benar dia kan? Iya, itu dia. Sangat tampan, cocok dengan nona kita. Oh, bagaimana kau bisa memasangkan orang hanya dengan wajah mereka? Kudengar dia seorang pengecut. Benarkah kalau begitu, kenapa seorang pengecut bisa ada di sini? Mungkin nona sudah disihir oleh cinta. Kenzo merasa tertohok dengan bisik-bisik semua orang, namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena itu memang benar. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di depan ruang makan. 2 orang pengawal membuka pintu ruangan. Semua orang yang ada di dalam sana langsung menatap ke arah Kenzo. Ada banyak orang di sana. Meja makan berbentuk persegi panjang dan disusun sesuai tingkatan. Orang yang duduk di ujung adalah pemimpin keluarga Aguero, yaitu Marcelo Aguero. Di sebelah kanannya duduk Violeta sebagai nyonya keluarga itu. Di sebelah kiri duduk Dominic Toretto. Urutan dari kanan ya. Violeta, Matteo, Gita, Gio, Lee, dan Lian. Dari kiri, Dominic, Cecilia, Maxim, dan Zeva. Zafi tidak hadir karena dia masih harus istirahat di kamarnya. Rasa sangat gugup menyelimuti Kenzo sampai dia hanya berdiri di tempat selama beberapa saat. Kenapa kau diam di sana? Cepat kemari, ujar Marcelo. Suaranya sangat dingin. Kak, kenapa kau menakutinya?
Bersikaplah lebih lembut, ujar Dominic. Itu bukan gayaku, ujar Marcelo. Kakak terlalu sadis. Dominic tertawa. Kenzo, duduklah di sebelah Zeva. Tidak usah hiraukan dua babi bodoh ini. Violeta bicara dengan lembut. Siapa yang kau panggil babi bodoh? Marcelo menatap Violeta. Kakak ipar, aku bukan babi, aku anjing. Dominic tidak terima. Kalian baru saja membuktikan perkataan Violeta itu benar, balas Cecilia. Kenzo duduk di sebelah Zeva. Ia melirik Zeva yang tersenyum. Bukan senyum malu, tapi senyum menahan tawa. Kenzo melirik Lian dan Maxim. Mereka juga sedang menahan tawa. Bahkan Gio, dia tersenyum miring. Ada apa sih? Bisik Kenzo. Kenapa kau memakai pakaian formal? Kau mau ke acara pernikahan? Tanya Maxim. Itu... Kenzo merasa malu. Semua orang di tempat ini memakai pakaian casual, namun masih menunjukkan diri mereka sebagai seseorang yang berderajat tinggi. Kenzo adalah satu-satunya yang memakai kemeja dan jas. Maxim, jangan mengganggunya, ujar Cecilia. Hehehe. Maxim hanya tertawa. Lepaskan saja jasmu, bisik Zeva membuat Kenzo langsung melepaskan jasnya. Jadi, apa kau tidak akan memperkenalkan kami? Tanya Dominic. Aku yang lakukan, tanya Zeva. Kau pacarnya kan? Baiklah. Semuanya, aku perkenalkan pada kalian, ini adalah Kenzo Marino. Dia kekasihku. Perkataan Zeva membuat semua orang bertepuk tangan. Zeva dan Kenzo langsung terkejut dengan hal itu. Apa ini? Kenapa kalian malah bertepuk tangan? Tanya Zeva. Bahkan Marcelo ikut bertepuk tangan. Kami bertepuk tangan karena kau berhasil mendapatkan pacar. Akhirnya Zeva tidak akan sendirian lagi. Dominic mengusap air mata yang tidak ada. Setelah sekian lama kau melepaskan status jomblomu itu, bagaimana aku tidak bangga? Kita menjawab. Lalu kenapa papa ikut bertepuk tangan? Zeva menatap Marcelo. Memangnya tidak boleh? Tanya Marcelo, membuat Zeva langsung terdiam. Aku akan lanjutkan perkataanku yang tertunda. Kenzo, mereka semua adalah keluargaku, kecuali 2 orang tidak diundang ini. Zeva menunjuk Lian dan ayahnya, yaitu Lee. Tolong hapus kalimat tidak diundang itu. Aku membawa undangan kemari, ujar Lee. Maksudmu dengan menabrakkan mobilmu ke pagar? Violeta menatap Lee dengan tajam. Habisnya aku panik waktu mendengar putriku terluka. Lee menyenderkan kepalanya di bahu Lian. Papa menjadikanku alasan, padahal papa yang lalai mengemudi. Cibir Lian. Aku akan lanjutkan. Zeva menepuk meja dengan kuat agar semua perhatian mengarah padanya. Kenzo, ini akan sedikit membosankan, jadi bertahanlah, bisik Zeva. Baiklah. Kenzo mengangguk. Ayahku memiliki 2 orang saudara, ibu mereka berbeda. Ayahku adalah yang paling tua, dia duduk di sana. Namanya Marcelo Aguero. Zeva menunjuk Marcelo. Kau bicara seolah dia tidak mengenalku, balas Marcelo. Anak kedua adalah Dominic Toretto, dia ayahnya Maxim. Dia ada di sana, orang tua yang terlihat petakilan dan aslinya memang ya petakilan. Zeva menunjuk Dominic. Itu pujian kan? Dominic tersenyum. Paman Dominic menikah dengan Bibi Cecilia. Kau sudah pernah bertemu dengan Bibi Cecilia sekali kan? Zeva melirik Cecilia. Halo. Cecilia tersenyum. Anak ketiga adalah Paman Matteo Farasha. Dia ada di sana, orang tua dengan wajah datar yang sama seperti Gio. Itu karena dia adalah ayahnya. Jelas, Zeva. Senang bertemu denganmu. Matteo mengangguk. Matteo, jangan kaku begitu. Gita menepuk lengan Matteo. Bibi Gita ini adalah yang paling sering kau temui kan? Dia istrinya Paman Matteo. Dulu Bibi Gita ini adalah pengawal pribadi ibuku, ujar Zeva. Pengawal pribadi? Kenzo terkejut. Kenapa kau terkejut begitu? Tanya Gita. Kalau pengawal pribadi artinya Bibi sangat kuat kan? Kenzo menatap Gita dengan ragu. Ya, itu hanya masa lalu. Kita tertawa. Masa lalu apanya?
Sekarang pun bibi Gita masih memiliki tenaga babon, celetuk Maxim. Dia langsung mendapatkan tatapan tajam dari Gita. Mama, bibi Gita melotot seperti itu. Maxim takut. Maxim memeluk ibunya. Seperti yang kau lihat barusan, Maxim adalah tukang playing victim, sama seperti ayahnya. Zeva bicara dengan suara keras, tepat sekali. Cecilia mengangguk setuju membuat Maxim cemberut dan kembali merengek. Yang duduk di depanku adalah ayahnya Lian, Lee Handoko. Keluarga Handoko adalah keluarga mafia. Kepala keluarga mereka ibunya Lian. Dia tidak ada di sini karena sedang berada di luar negeri, ujar Zeva. Ibunya Lian adalah kepala keluarga. Kenzo terkejut. Aku mengerti kenapa kau terkejut. Sangat jarang seorang wanita menjadi kepala keluarga, apalagi memimpin sebuah keluarga besar seperti Handoko. Ibuku berhasil menjadi pemimpin karena dia memiliki kemampuan yang sangat baik. Lagi pula, ayahku payah dalam memimpin sebuah keluarga, ujar Lian belak-belakan. Itu benar, tapi kau sedikit menyebalkan. Lee menepuk kepala putrinya. Ada banyak sekali yang ingin kukatakan kepadamu, tapi itu terlalu menyita waktu. Jadi aku akan membiarkanmu menanyakan satu hal sebelum kita mulai sarapan, ucap Zeva. Kenapa nama belakang kalian berbeda? Tanya Kenzo. Maksudmu keluarga kami? Papa, bagaimana kalau papa aja yang menceritakan? Zeva menatap Marcelo. Ceritanya ribet, yakin mau dengar? Tanya Marcelo. Jika paman bersedia menceritakannya ya tidak apa-apa. Kenzo mengangguk. Baca aja di novel Mawar Hitam Aguero. Apa? Kenzo mengerutkan dahi. Apa? Tanya Marcelo. Tadi paman bilang apa? Aku bilang baca aja di buku sejarah keluarga kami. Aku malas menceritakannya, jawab Marcelo. Oh, Kenzo yakin tadi dia mendengar hal lain. Sudahlah, sampai kapan kita akan bicara terus? Ayo makan, aku lapar, ujar Maxim. Marcelo memberikan isyarat kepada pelayan yang berdiri di sebelahnya. Pelayan itu mengangguk lalu menghubungi bagian dapur. Beberapa pelayan memasuki ruang makan sambil membawa nampan yang tertutup. Masing-masing pelayan meletakkan makanan di depan setiap orang. Mereka membuka penutup bersamaan. Makanan terlihat. Daging panggang dan sup tomat menjadi menu mereka pagi ini. Kau tahu harus pakai pisau dan garpu yang mana kan? Bisik Zeva. Iya. Kenzo menatap jajaran garpu, sendok, dan pisau. Semuanya memiliki ukuran berbeda. Sungguh? Kenzo, apa kau pernah belajar tata krama pergaulan kelas atas sebelumnya? Tanya Violeta. Tidak, jawab Kenzo, dia sedikit malu. Tidak usah merasa malu. Saat pertama kali datang kemari, Violeta salah memegang garpu dan pisau. Dia juga pernah membuat pisau terbang dan menancap di dinding. Ujar Marcelo sembari mengiris daging. Hei, apa maksudmu menceritakan aibku di sini? Violeta menatap Marcelo dengan datar. Kau menyuruhku agar bersikap baik padanya kan? Marcelo melahap potongan kecil daging. Tapi bukan begitu caranya, kesal Violeta. Sementara kedua pasangan itu mulai adu mulut, Zeva mengambil piring milik Kenzo dan mengiris daging jadi potongan-potongan kecil. Jangan khawatir, kita bisa belajar bersama-sama, bisik Zeva sembari tersenyum kecil. Terima kasih. Kenzo tidak bisa menahan senyumannya. Jadi, Dominic berdampelan agar perhatiannya mengarah padanya. Iya, Paman? Tanya Zeva. Kapan pertunangannya akan diadakan? Tanya Dominic. Kenzo tersedak.